warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, apa kabar kalian semua? Tentu sehat-sehat saja bukan? Nah, untuk melanjutkan pelajaran kita yang kemarin yaitu tentang teks eksposisi, kali ini kita akan membahas mengenai menelaah isi dan struktur teks eksposisi. Nah, teks eksposisi bersifat nyata dan ilmiah. Artinya dia bisa dipertanggungjawabkan dan berdasarkan kenyataan, bukan non fiksi. Dan adapun tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca. Nah, coba perhatikan struktur teks eksposisi. Pertama, di awal adalah tesis atau pernyataan umum. Nah, pada tahapan ini, tahapan struktur berupa pengenalan isu masalah. Artinya, isu masalah apa yang akan dibahas atau akan dibicarakan. Kemudian pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan diangkat atau dibahas. Nah, di sini kata pandangan penulis artinya penulis akan memberikan suatu gambaran umum tentang topik yang akan dibicarakan. Kemudian yang kedua yaitu rangkaian argumen atau argumentasi atau pendapat, yaitu tahapan struktur yang berupa pendapat, ya, pendapat, alasan atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis. Apa tadi tesis? Pernyataan umum yang dikemukakan. Yang ketiga adalah penegasan ulang atau yang disebut atau biasa kita menyebutnya kesimpulan, artinya akhir dari uraian yang ditulis. Kemudian coba perhatikan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Menggunakan kata-kata teknis atau istilah, ya, kata-kata teknis ini bisa dikatakan istilah berkenaan dengan topik yang akan dibahas. Nah, di dalam membuat teks sering kita membuat kata-kata teknis karena kita dalam hal ini membuat teks eksposisi bersifat ilmiah, ya. Jadi kita lihat contoh topik yang diambil mengenai kehutanan. Ingat ini, kehutanan. Nah, di dalam uraian yang membicarakan tentang kehutanan, maka di dalamnya terdapat istilah teknisnya, ada penebangan, hutan lindung, hutan alami, dan lain-lain, ya. Kemudian B, coba perhatikan B, menggunakan kata-kata menunjukkan hubungan argumentasi atau kita sebut dengan kausalitas. Contoh, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Ini yang sering kita temui pada teks eksposisi. Kemudian yang ke-C, menggunakan kata kerja mental, ya, kata mental verbal, melakukan, ya, mengharapkan. Contoh, diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, dan berpendapat. D, yaitu menggunakan kata-kata rujukan
Contoh berdasarkan data kata yang diambil dari rujukannya, misalnya kita melihat dari karya ilmiah orang lain, kemudian merujuk pada pendapat siapa, ya. Kalau kita membuat sebuah teks eksposisi karena sifatnya ilmiah, kita mengambil atau merujuk pada pendapat seseorang yang ahli, ya, di dalam bukunya tersebut. Kita akan merujuk pada, misalnya kalau dalam bahasa Indonesia merujuk pada J.S. Badudu, kita ambil dari buku dari J.S. Badudu. Kemudian menggunakan kata-kata persuasif. Kemarin kita sudah membahas tentang persuasif, ya, pidato persuasif, misalnya ya, pidatonya secara persuasif, kemudian orasinya secara persuasif, ya. Persuasif ini contohnya adalah kata hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Inilah tentang menelaah isi dan struktur teks eksposisi, yaitu teks eksposisi bersifat nyata dan ilmiah, kemudian tujuannya memberikan informasi, dan struktur teks eksposisi. Ada 3 tesis, rangkaian, penegasan ulang atau kesimpulan, dan inilah kaidah kebahasaan di dalam penulisan teks eksposisi. Karena ada aturan di sini, ada kata kaidah, ada aturan di dalam menulis teks eksposisi. Nah, ini saja materi hari ini, ya. Untuk lain waktu kita bertemu kembali dengan materi berikutnya. Dan saya sudahi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.